Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kita tetap ya iman, padangnya hati, diberikan barokah, manfaat dan selamat dunia akhirat bagi kita semuanya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang kisah pemuda ahli tahajud. Seorang pemuda berusia 17 tahun dilarikan ke rumah sakit militer di Riyadh. Sebuah peluru nyasar mengenai tubuhnya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, pemuda itu memandang wajah ibunya yang sedang menangis sedih seraya mengatakan, "Wahai ibunda, janganlah engkau bersedih. Aku baik-baik saja. Sesungguhnya aku akan meninggal. Aku telah mencium wanginya bau surga." Orang tua mana yang tidak terkejut dengan kalimat tersebut dari putra kesayangannya. Mereka masih berharap putranya dapat diselamatkan. Sesampainya di instalasi gawat darurat, seorang dokter langsung menanganinya. Namun sang pemuda itu berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku akan meninggal. Aku telah mencium semerbak harum bau surga, maka janganlah engkau merepotkan dirimu sendiri. Aku hanya menginginkan kehadiran ayah dan ibuku di sisiku." Sesuai permintaan pemuda, kini ayah dan ibu telah berada di instalasi gawat darurat. Sebuah senyum kebahagiaan terpancar di wajah sang pemuda. Lalu ia membaca 2 syahadat. Kalimat sang pemuda ini sekaligus menjadi kalimat terakhir dalam hidupnya. Ia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala segera setelah menyelesaikan ikrar syahadat, bahkan ia meninggal dalam posisi telunjuk jari tangannya menunjuk, seperti posisi tasyahud dalam salat. Setelah maghrib, Dr. Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair bertemu dengan dia, petugas rumah sakit yang memandikan jenazah pemuda tersebut. Ia menceritakan kondisi pemuda tersebut saat dimandikannya. Jari telunjukan membentuk isyarat seperti orang salat yang sedang membaca tasyahud. Selain itu, hal yang paling ajaib adalah, jenazah pemuda tersebut tetap segar. Terlihat segar bugar, seperti orang yang sedang beristirahat dengan nyenyak. Dokter spesialis bedah itu penasaran. Ia pun menemui orang tua si pemuda dan menanyakan amal apa yang dilakukan oleh putra mereka sehingga ia bisa membaca syahadat di akhir hayatnya, bertasyahud dan jasadnya tetap segar bugar. "Anak kami," kata orang tuanya kepada Dr. Khalid, "sejak memasuki usia akil balik, dialah yang selalu membangunkan kami untuk salat subuh. Ia sangat rajin qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Selalu berupaya menunaikan salat jamaah di masjid. Masya Allah, usianya baru 17 tahun, masih duduk di kelas 2 SMA, tetapi amalnya luar biasa. Pantaslah jika dirinya mendapatkan karunia Allah berupa husnul khatimah dan jenazahnya segar bugar." Dr. Khalid lantas menceritakan apa yang diketahuinya kepada rekannya yang juga dokter ahli bedah. "Masya Allah, usianya baru 17 tahun. Ia sungguh jauh lebih baik dariku. Mengapa aku tidak belajar darinya?" kata dokter itu. Ia pun kemudian mengambil cuti 1 minggu. "Aku ingin melakukan muhasabah," katanya kepada Dr. Khalid. Dr. Khalid juga menceritakan kepada rekannya yang dokter bedah di Jeddah. Mendengar cerita Dr. Khalid, dokter itu menangis. Ia pun berkomitmen untuk memperbaiki diri dan meningkatkan amal-amalnya. Jika anak berusia 17 tahun saja bisa, mengapa ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda ibadah kepadanya? Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan hidayahnya, agar di setiap ilmu yang kita miliki, dapat menggerakkan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah.